Selamat pagi Jemaat GKP Bogor. Kita akan memulai kebaktian kita Minggu 24 Mei 2020. Kita bersama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 18. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, Saudara, kebaktian kita pada saat ini dibimbing oleh firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga yang mengatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan yang menjadi hukum Allah pada saat ini yang didasarkan pada Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang keempat yang mengatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Suaramu ku dengar.
Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah sehingga engkau terpaut dan setia melakukan kehendaknya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkatmu. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Karena kasih
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, setelah kita betul-betul mau mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita, sebagaimana disampaikan dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19 yang mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami menyiapkan diri kami untuk menyambut firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian ya Roh Kudus, agar firman yang Kau sampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik, dapat kami mengerti dan kami renungkan sepanjang waktu. Mampukan kami juga ya Tuhan, agar kami semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini didasarkan pada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, hari ini tema kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan itu ada macam-macam ya, ada cukup banyak. Ada dipelihara dengan berkat secara fisik, ada dipelihara dengan kekuatan dalam masalah dan seterusnya. Nah, kira-kira pemeliharaan yang seperti apa yang pada saat ini akan kita baca dan kita renungkan? Supaya kita bisa tahu pemeliharaan itu juga bukan cuma tentang raga, bukan hanya tentang fisik, tapi juga ada bentuk-bentuk yang lain. Maka sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan, mari kita bersama-sama juga belajar tentang teologi Yohanes. Apa yang ada dalam benak Yohanes dalam menuliskan Injil ini. Sehingga kemudian kita tahu seperti apa gambaran doktrin atau dogma atau teologi yang sedang dibangun oleh Yohanes. Pertama-tama Bapak Ibu dan Saudara bicara tentang teologi Yohanes, maka Yohanes itu memang sebagai penulis Injil yang nyentrik. Makanya kalau katekisasi kita belajar kan ada 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dari 4 ini ada 3 yang digolongkan sebagai Injil sinoptik. Sinoptik yang artinya melihat dengan sudut pandang yang kurang lebih sama dengan gaya penulisan yang mirip, tetapi nah yang satu ini, yang Yohanes ini punya keunikan sendiri. Dia menulis dengan gaya yang nyentrik, dia menulis dengan bahasa-bahasa yang juga tidak mudah dimengerti. Maka kadang-kadang kalau kita membaca ya ada tulisan-tulisan yang kurang lebih ngebulet gitu ya. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, supaya aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, sehingga mereka juga di dalam engkau. Ya pokoknya kurang lebih ngebulet begitu. Itu gaya bahasa yang secara khusus terjadi karena Yohanes punya teologi yang unik. Teologi seperti apa sih yang dibangun oleh Yohanes tentang Allah? Maka Yohanes mau menggambarkan Allah bukan menjadi sosok yang terpisah dengan kita. Allah bukan dia yang di atas, Allah bukan dia yang di depan, Allah bukan dia yang di samping, Allah bukan dia yang ada di luar kita. Yohanes mau menggambarkan teologi Allah sebagai Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah adalah Allah yang menyatu dengan kita. Makanya aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, supaya aku di dalam mereka dan seterusnya. Gambaran teologi Yohanes tentang Allah adalah Allah itu bersama-sama dengan kita, melekat dalam diri kita, menyatu dengan kita, dan kita juga menyatu dengan Allah. Kalau orang Jawa bilang, manunggaling kaulo Gusti, bersatunya aku dengan Allah. Aku dan Allah tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Karena saat aku hidup berarti Allah juga hidup di dalamku. Dan dengan demikian Allah membuktikan bahwa kuasanya juga dinyatakan melalui kehidupan kita. Nah kurang lebih itu, Allah menyatu dengan kita, di mana Allah tinggal di dalam kita dan kita juga tinggal di dalam Allah. Ngeblend, tidak bisa dipisahkan sebagai satu yang terpisah satu dengan yang lain. Nah konsep teologi Yohanes ini yang lalu kemudian mengajak kita berpikir tentang lalu kemudian apa yang dimaksud dengan dipelihara di dalam Tuhan. Sebagaimana doa Yesus untuk murid-muridnya ini. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, doa Yesus juga dalam bahasanya Yohanes sama seperti itu ya.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka dinasi di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi yang pertama-tama, doa Yesus untuk murid-muridnya, bagaimana harapannya Allah memelihara itu adalah bagaimana murid-muridnya tetap menjadi satu dengan Allah. Maka konsep pemeliharaannya bukan pemeliharaan secara fisik, dikasih makan, dikasih duit, dikasih harta benda, bukan. Tapi esensi pertama tentang pemeliharaan yang dibayangkan adalah bagaimana kita tetap terpelihara, menyatu, melekat di dalam Kristus. Sehingga demikian kita akan tetap hidup. Bandingkan misalkan dengan apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam pasal sebelumnya. Di pasal 15 yang tadi disampaikan sebagai hukum Allah. Yohanes pasal 15 misalkan menggambarkan kebersatuan kita dengan Allah itu seperti pokok anggur. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Begitu kita tidak lagi tinggal bersama dengan Kristus, maka kita tidak akan punya kehidupan. Kita akan kering dan mati. Terpelihara pertama-tama adalah bagaimana agar kita masih tetap melekat dengan kuat di dalam Kristus. Walaupun ada angin yang lewat, walaupun akan ada serangga yang mungkin akan menggerogoti kita, tapi bagaimana kita akan tetap melekat dengan pokok anggur itu, sehingga pokok anggur itu akan tetap menyalurkan energi buat kita. Kita tetap bisa hidup, kita akan tetap bisa optimis, kita akan tetap bisa bersemangat. Dan itulah doa Yesus untuk para muridnya, agar mereka tetap terpelihara dan terpelihara sebagai satu kesatuan. Mereka tetap terpelihara bersatu satu dengan yang lain dan juga bersatu dengan Allah, tidak terpisahkan. Dan dengan demikian kita akan tetap memiliki hidup tanpa persatuan, tanpa menyatunya kita dengan Allah. Cobaan kecil pun akan membuat kita kering dan mati. Tetapi ketika kita menyatu dengan Allah, angin besar sekalipun tidak akan membuat kita goyah. Karena ikatan kita dengan Allah kuat. Doa Yesus untuk kita juga, agar kita semua tetap menyatu dengan Allah dan jemaatnya. Saat kita menyatu dengan Allah, maka kita memiliki energi yang sama besar. Bayangkan ada pokok anggur gitu ya. Pokok ini akan menyalurkan energi kepada setiap ranting-ranting. Saat kita menyatu dengan Allah, kita akan selalu punya kekuatan yang besar. Saat kita menyatu dengan Allah, kita akan selalu punya pengharapan. Saat kita menyatu dengan Allah, kita akan tetap bisa menghasilkan buah. Itu yang dimaksud dengan pemeliharaan dalam teks Yohanes. Bagaimana kita semua tetap terpelihara karena kita masih dalam tanda kutip ya nyantol gitu ya. Masih nyantol nih sama pokoknya. Kita itu masih menyatu. Kalau kita menyatu dengan Allah, maka kemuliaan Allah itu juga menjadi bagian yang kita alami. Menyatu dengan Allah. Bagaimana jika kita sudah menyatu dengan Allah? Apa implikasinya kalau kita menyatu dengan Allah? Maka kalau bicara tentang menyatu dengan Allah, kalau kita melekat pada pokok anggur yang sama, kalau kita melekat pada Kristus, implikasi logisnya, apa yang menjadi pikiran Allah, pastilah itu menjadi pikiran kita. Apa yang menjadi rencana Allah, pasti itulah yang menjadi rencana kita. Implikasi logis dong. Kalau kita melekat bagian dari pohon anggur, masa kita menghasilkan pohon jeruk gitu ya? Karena mungkin. Kalau kita melekat sebagai menjadi bagian dari pokok anggur, nggak mungkin kita menghasilkan buah belimbing. Logis.
Maka kalau kita mau merayakan pemeliharaan Tuhan, kita juga harus hidup sebagaimana yang terjadi pada Allah. Kalau kita mau melakukan apa yang baik, kalau kita mau memikirkan apa yang menjadi pikiran Allah, maka itulah bukti bahwa kita tetap terpelihara di dalam Kristus. Nah, balik lagi Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi. Doa Yesus untuk para muridnya bukan hanya agar para murid memiliki kebersatuan secara intim dengan Allah. Tuhan Yesus tidak hanya mengingatkan atau mendoakan agar para murid bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah saja. Tapi Tuhan Yesus juga berdoa agar semua murid-muridnya juga bersatu. Jadi hubungan bersatu dengan Allah itu tidak akan pernah terwujud dengan baik kalau ternyata hubungan kita dengan sesama juga gak baik. Jadi itu satu kesatuan gak bisa dipisah-pisahkan. Terpelihara di dalam Kristus berarti kita terpelihara relasinya dengan Allah sambil kita juga memelihara relasi dengan sesama. Hubungan yang baik dengan Kristus harusnya juga terwujud dengan hubungan yang baik dengan sesama. Itulah konsep kebersatuan kita dengan Allah. Karena sama seperti yang tadi disampaikan di awal, kalau kita bersatu dengan Allah, maka tangan kita ini seharusnya menjadi gambaran tangan Allah yang bekerja. Kalau kita menyadari bahwa kita bersatu dengan Allah, maka telinga kita menjadi telinga seperti Allah mau. Kalau kita menyadari bahwa kita ini bersatu dengan Allah, maka bibir, mata, dan seluruh aktivitas tubuh kita menjadi bagian yang kita imani dan kita maknai. Inilah Allah yang juga sedang bekerja melalui hidupku. Kebersatuan kita dengan Allah mendorong kita juga untuk memiliki kehidupan yang bersatu dengan seluruh ciptaan, dan terlebih lagi dengan sesama manusia. Di masa pandemi saat ini, orang-orang sudah mulai banyak yang pusing. Mungkin akal pikirannya juga sudah mulai kalang kabut mikirin ini dan itu. Sudah mulai banyak orang yang sudah gusar dan kemudian hilang akal sehat. Sudah banyak orang juga yang mulai mementingkan diri sendiri. Udahlah, pelihara diri gue sendiri aja dulu lah, ngapain mikirin orang lain. Gue juga susah, ngapain gue mikirin dia. Ya susah-susah dia, susah-susah gue, susah-susah dia, terserahlah masing-masing. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Ketika Tuhan berdoa untuk para muridnya, agar mereka tetap terpelihara di dalam nama Yesus, Yesus juga berdoa agar kita semua menjadi satu. Kita bersatu dengan Allah dan kita bersatu dengan sesama. Kita memahami bahwa Allah memelihara kita dan Tuhan memakai kita untuk juga memelihara sesama kita, bahkan sesama ciptaan. Ayo. Di tengah kondisi seperti ini justru iman kita ini sedang dalam tanda kutip diuji. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus bisa membuktikan bahwa saya tidak akan berubah menjadi pribadi yang egois. Bahwa ketika saya percaya Tuhan memelihara saya juga bersedia dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk memelihara segenap ciptaan. Mari, Allah memelihara kita kok. Tuhan sampai dengan saat ini selalu ada cara yang ajaib. Walaupun mungkin tidak dalam bentuk mujizat tiba-tiba ada rezeki nomplok. Tapi toh kita pada saat ini masih diberikan kemampuan untuk tetap bertahan. Ketika kita pada saat ini diberi kemampuan untuk bertahan, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Jangan lepaskan gandengan tangan kita dengan sesama. Jangan biarkan ada sahabat-sahabat kita yang rentan, lalu mereka harus terbiarkan jatuh sendirian. Ayo topang. Ayo jaga sama-sama. Sekali lagi, ngejaga itu bukan tentang duit. Ngejaga itu gak cuma tentang materi. Tapi jaga juga mentalnya. Jaga sesama kita agar mereka tidak jatuh. Sebagaimana Tuhan memelihara kita untuk tetap bersatu dengannya, kita juga harusnya tetap memelihara kehidupan persekutuan kita. Agar siapapun di sekitar kita tetap bersatu bersama dengan kita dalam satu persekutuan yang kuat, yang utuh, yang kokoh. Maka selamat menanti kehadiran Roh Kudus dan selamat merayakan persekutuan yang diberkati Tuhan dengan kita tetap memelihara hubungan yang baik dengan Allah, sambil kita memelihara hubungan yang baik dengan sesama dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memelihara segenap ciptaan. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, dengan sukacita, marilah kita bawa persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan dengan diiringi satu ayat Alkitab yang saya ambil dari 1 Tawari 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menaikkan pujian PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku untuk mengiringi persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau dapat menerimanya Tuhan sebagai persembahan syukur umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua Tuhan senantiasa ingat bahwa Engkau terlebih-lebih indah memberikan segala-galanya buat kami. Dan kami juga belajar untuk tetap teguh dan beriman. Kami berbagi berkat bagi sesama kami. Dan inilah persembahan dan ungkapan syukur kami Tuhan kepada gereja-Mu, agar dapat digunakan dengan baik oleh para penatua dan umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua Tuhan tetap berbakti kepada Tuhan dan juga melayani sesama kami bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan inilah persembahan hidup kami, kiranya Kau juga memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah untuk setiap kesempatan yang baik. Inilah pujian syukur kami, kiranya Kau dapat menerimanya. Terima kasih ya Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu dalam ucapan syukur atas setiap kasih dan pemeliharaan yang Kau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Pemeliharaan yang kami imani bukan hanya tentang fisik, tetapi terlebih lagi di mana Engkau tetap memelihara kami agar kami tinggal diam di dalam Engkau dan Engkau pun tinggal di dalam kami. Pada saat ini ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap bersatu dengan sahabat-sahabat kami
Dan pada saat ini kami juga bersatu hati menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa untuk proses penanganan COVID-19 ya Tuhan. Biar setiap pengambil kebijakan dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk mengurangi penyebaran virus ini ya Tuhan. Berilah juga kepada seluruh warga masyarakat hikmat-Mu ya Tuhan, agar tidak ada tindakan-tindakan yang egois dan juga sembrono yang dilakukan oleh bagian masyarakat di tengah pandemi saat ini. Berilah kepada kami pikiran yang jernih dan juga ketenangan batin ya Tuhan, agar dalam setiap keputusan dan tindakan yang kami lakukan tidak menjadi batu sandungan di tengah kehidupan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Tripangripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Katarina Yakoba, Bapak Iwan Siwi, Ibu Rokoyah, Saudari Rini Elizabeth, Ibu Nani Kristiani, Ibu Yuniarti Dani, dan juga secara khusus untuk Ibu Siti Wasia yang pada saat ini sedang dirawat. Tuhan memberkati mereka semua. Biar dalam setiap perawatan yang dilakukan oleh baik dokter, perawat, maupun juga keluarga dapat memberi semangat bagi setiap mereka agar mereka terus boleh optimis melihat hari esok. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, Daniel Pratama, yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan dan masih harus mendapatkan penanganan medis saat ini. Tuhan yang menguatkan keluarga, Tuhan juga yang menolong Daniel untuk tetap kuat melewati proses pemulihan ini ya Tuhan. Dan juga biarlah setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga boleh tercukupi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga pada saat ini ya Tuhan berdoa untuk setiap anak-anak yang hari ini sudah lulus dan mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah yang baru. Baik mereka yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Biar akhirnya Tuhan juga yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Biar anak-anak ini tetap boleh percaya diri untuk masuk ke jenjang yang baru ini ya Tuhan. Dan biarlah dengan proses belajar yang mungkin pada saat ini berubah dengan kondisi yang tidak biasa, biar setiap anak-anak boleh tetap bersemangat untuk belajar dan melakukan proses adaptasi dengan lingkungan dan gaya yang baru. Biar setiap anak boleh mendapatkan hak yang terbaik dalam bidang pendidikan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa dalam sukacita bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biar damai dan sejahtera melingkupi hati setiap saudara-saudara kami dalam semangat mau saling mengampuni dan juga berbagi. Biar sukacita itu juga boleh kami rasakan sebagai saudara-saudara yang hidup berdampingan dengan setiap mereka. Dan kami percaya Engkau juga membimbing kami terus agar kami tetap mampu menjaga persatuan bangsa dalam segala keberadaan kami yang beragam ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, Allah tinggal di dalam kita dan kita juga tinggal di dalam Allah. Dengan demikian kita akan tetap terpelihara karena kita menyatu dengan Kristus. Maka biarlah setiap hari kita boleh bertumbuh di dalam Kristus sehingga kita terus boleh menghasilkan buah-buah yang manis. Maka kini Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, hiduplah terus sebagai saksi-saksi Kristus dan pulanglah dalam berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.